Selamat pagi, Shalom anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, baiknya kita membuka Alkitab. Ayo ambil Alkitabnya, kita buka dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajari kita bahwa kita ini diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita mau melakukan kehendak Allah. Salah satunya adalah menjadi terang. Yuk kita bersama-sama bernyanyi, Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Allah kami yang hidup. Terima kasih bahwa Engkau telah menciptakan kami begitu sempurna. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan melanggar kehendak-Mu. Dan kami mohon belas kasihan-Mu, kuasa-Mu yang akan mengurapi kami semua di sepanjang proses pembelajaran kami pada saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Hamba-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Karuniakan mereka kekuatan kesehatan, bahkan kesabarannya Tuhan, konsentrasi, sehingga mereka berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, mungkin ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, yang mungkin dalam keadaan berduka cita ya Tuhan, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Memberkati setiap orang tua mereka Tuhan, dalam segala pekerjaan maupun dalam segala pergumulan-pergumulan yang tengah dihadapi. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran 11. Hidup menurut kehendak Allah. Nah, bacaan Alkitabnya ada di Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Paulus atau Rasul Paulus mengajar umat di Efesus untuk sungguh-sungguh menjadi manusia yang hidup menurut gambar dan citra Allah. Orang Kristen sejati harus bertingkah laku seperti gambar Allah. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah hidup
dan bertingkah laku yang mencerminkan penciptanya. Orang Kristen harus berlatih untuk hidup dengan baik dan benar. Harus hidup menurut teladan Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus telah lebih dahulu menjadi teladan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Nah, artinya kita harus belajar untuk meneladani Yesus Kristus ya di dalam kehidupan kita. Nah, orang Kristen adalah terang. Nah, maksudnya apa? Terang itu menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu kebajikan, keadilan, dan kebenaran. Terang itu membuka tabir kejahatan. Cara yang baik atau paling baik untuk membersihkan dunia ini dari setiap kejahatan, kecurangan, dan ketidakbenaran adalah dengan membawa terang. Contohnya nih anak-anak, ketika kita mau membeli sesuatu ya, kalau itu tempatnya gelap, kita tidak akan bisa melihat apakah barang itu bagus atau tidak, ada cacat atau tidak ya. Nah, tetapi kalau kita berada di tempat yang terang akan terlihat ya, apakah barang itu masih bagus atau ada cacat. Paulus meminta agar orang Kristen hidup sebagai orang-orang yang bijak, yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan perbuatan arif. Artinya, perbuatan arif itu mengetahui suasana, tempat atau kondisi, situasi, dan bisa berlaku semestinya dengan semua yang dihadapi. Artinya, ya, kalau orang yang arif itu bisa melihat situasi dan kondisi ya. Kemudian juga berhikmat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan jahat. Nah, ini yang diharapkan Rasul Paulus ya. Kemudian berikutnya anak-anak. Nah, kita sadari bahwa perubahan pola hidup masyarakat masa kini telah terjadi dengan sangat pesat ya. Banyak perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada orang tua dan muda sekarang tidak malu lagi melakukan perbuatan jahat. Ada orang tua yang bersikap kasar terhadap anaknya. Dan ada anak yang suka berkata kasar, bohong, tidak mau belajar, dan sebagainya. Gaya hidup anak-anak masa kini memang sangat berbeda dengan gaya hidup anak-anak zaman dulu ya. Kalau dahulu anak-anak tidak ada yang mengenal narkoba, komputer, HP, fashion, PlayStation, atau berbagai macam model pakaian. Segala sesuatunya terbatas ya. Anak-anak tidak sama dengan anak-anak di masa sekarang. Nah, terjadinya perubahan gaya hidup atau lifestyle anak-anak masa kini itu tidak terlepas dari perubahan budaya dan pola pikir yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, kini kita bisa melihat bahwa anak-anak pada masa kini mereka lebih senang dengan harga yang serba instan. Apa-apa instan ya. Makanan pun sekarang yang lebih disukai anak-anak adalah makanan-makanan yang instan. Banyak anak-anak yang sulit untuk makan makanan di rumah seperti sayur ya atau buah yang disediakan orang tua karena mereka lebih suka hal-hal yang serba instan. Apapun juga mereka suka instan. Ada anak-anak yang enggak ingin atau malas untuk berusaha. Pengennya semuanya langsung ya.
langsung jadi mudah dan cepat ya. Nah, makanya kita bisa melihat banyak anak-anak yang sekarang malas belajar, mereka lebih suka mencontek ya. Nah, sehingga mereka ingin mendapatkan nilai yang bagus tanpa usaha, tetapi mendapatkan dengan instan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian pragmatis. Pragmatis itu suka pada hal-hal yang bersifat praktis dan berguna bagi banyak orang. Dan juga cenderung ke barat-baratan. Coba kalian lihat anak-anak muda sekarang ya. Dari bentuk rambut, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Beda penampilannya dengan anak-anak pada zaman dulu. Ya, anak-anak zaman dulu itu orang bilang kuno, culun ya. Tapi kalau sekarang ya bentuk rambutnya sudah berbagai macam, dicat berbagai warna ya. Nah, itu sangat-sangat berbeda dengan anak-anak pada zaman dulu. Perilaku anak seringkali karena meniru perilaku orang di sekitarnya yang mereka lihat. Meskipun kadang-kadang mereka tidak tahu akibat apa yang dilakukannya ya. Banyak anak-anak yang cenderung meniru. Ketika mereka melihat ada orang-orang yang di sekitarnya misalnya berpenampilan rambutnya dicat warna-warni, nanti ikut-ikutan. Nah, apa yang mereka lihat itu biasanya mereka tiru. Padahal yang mereka lakukan itu belum tentu bermanfaat buat mereka ya. Bahkan kadang-kadang yang mereka lakukan justru sesuatu hal yang dosa di mata Tuhan. Kasus narkoba, kekerasan, korupsi waktu. Korupsi waktu ini apa? Coba ya. Korupsi waktu itu kadang-kadang anak-anak yang suka tidak disiplin. Tidak disiplin ini korupsi waktu loh ya. Tawuran di sekolah, di jalanan, di lingkungan rumahnya, atau menjadi pelaku kekerasan terhadap sesama temannya. Keadaan ini menjadi tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini. Nah, karena kondisi seperti ini, mereka atau anak-anak perlu diarahkan sejak dini untuk melakukan perbuatan-perbuatan benar yang dikehendaki Allah dalam situasi apapun. Kalian masih ingat ya bahwa perbuatan baik itu tidak sama dengan benar ya. Karena apa? Tidak semua perbuatan baik itu benar di hadapan Tuhan. Nah, makanya di sini ya ditekankan diarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan benar ya yang dikehendaki Allah. Nah, anak-anak untuk proses membimbing, mendampingi dan membentuk karakter seorang anak itu diibaratkan seperti proses meluruskan pohon kecil yang tumbuhnya bengkok. Kalau kita melihat ada pohon kecil yang tumbuhnya bengkok di dalam pot tanaman, biasanya orang akan berusaha meluruskannya supaya nanti tumbuhnya tidak terus bengkok ya. Nah, misalnya dengan cara memberi tongkat kayu di tengah lalu diikat ya di pohon kecil itu. Lalu dibiarkan tumbuh seperti biasa. Dengan cara begitu, nanti pohon yang tadinya bengkok lama-lama dia akan tumbuh mengikuti tongkat kayu yang diikatkan tadi, dia akan tumbuh lurus. Nah, seperti itu juga ketika seseorang atau orang tua membimbing, mendampingi dan membentuk karakter anak, ya harus dilakukan sejak dini, ya, sejak kecil. Seperti itulah anak yang dibentuk sejak dini dengan dilatih hidup menurut kehendak Allah. Nah, sikap hidup yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan itu apa saja sih? Nah, nih.
Ada banyak ya contoh di sini. Contohnya tidak hidup serakah, mau berbagi ya. Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor atau tidak pantas. Kemudian tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk atau jahat. Membiasakan diri untuk hidup jujur. Kemudian bersikap adil dan benar. Berikutnya berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih ya, tidak marah-marah, tapi harus dengan kasih, temannya diingatkan ya. Kemudian tetap mau belajar dari orang lain dan tidak keras kepala. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukannya salah, dia mau belajar dari orang lain. Kalau dinasehati tidak keras kepala ya. Kemudian gemar bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan. Tidak cuma kata-kata ya, tapi juga perbuatan. Yang terakhir contohnya di sini adalah rendah hati dan tidak sombong ya. Karena kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah kepunyaan Allah ya. Kita hanya dipinjami, baik itu kepandaian, talenta dan semuanya itu pemberian Allah ya. Itu yang punya Allah. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Yang pertama penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan. Tuliskan 3 buah yang baik yang dihasilkan dari orang yang hidup dalam terang. Kedua, tuliskan sikap-sikap hidup menurut kehendak Allah. Yang ketiga, tuliskan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tuliskan sikap dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, tuliskan arti menjadi anak terang. Yang kelima, apa yang harus dilakukan bagi anak yang hidup dalam kegelapan. Dan untuk penilaian keterampilan, silakan anak-anakku menulis isi dari kitab Yohanes 12 ayat 36 bagian A. Buatlah secara kreatif seperti contoh yang ada di gambar. Boleh digambar dulu lilinnya, baru di tubuh lilin itu ada tulisan Yohanes 12 ayat 36 bagian A. Silakan anak-anakku membuat secara kreatif. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu berharap dikerjakan secara benar dan juga rapi ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.